Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Nafsu makan berkurang dapat dialami siapapun, namun penurunan nafsu makan yang dibiarkan bisa menyebabkan kekurangan gizi. Untungnya ada makanan penambah nafsu makan yang bisa teman-teman coba untuk mencegah hal tersebut. Apa sajakah makanan tersebut? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Kunci utama dari membangkitkan nafsu makan yaitu menjalani gaya hidup sehat. Teman-teman juga bisa memilih makanan yang dipercaya dapat menambah selera makan. Cara ini cenderung lebih aman dibandingkan minum suplemen penambah nafsu makan, kecuali disarankan oleh dokter. Berikut ini beberapa makanan penambah nafsu makan yang bisa teman-teman coba. Yang pertama yaitu yogurt. Salah satu makanan penambah nafsu makan yang mudah teman-teman temui yaitu yogurt. Yogurt merupakan produk susu fermentasi yang mengandung bakteri baik bagi usus. Selain melancarkan pencernaan, yogurt ternyata juga bisa digunakan untuk merangsang nafsu makan. Bagaimana tidak, olahan susu fermentasi ini mengandung kalori dan gizi yang tinggi. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian dari Nutrition Reviewers. Penelitian tersebut melaporkan bahwa yogurt dapat mengurangi konsumsi makanan berlemak dan gula tinggi. Bahkan, kandungan kalsium dan protein di dalam yogurt mempengaruhi nafsu makan dan asupan energi. Pasalnya, protein pada yogurt memiliki kecepatan dapat menyerap nutrisi, sehingga berdampak positif rasa kenyang seseorang. Yang kedua yaitu alpukat. Tahukah teman-teman bahwa makan makanan berkalori tinggi bisa menjadi penambah nafsu makan? Salah satu jenis makanan yang kaya akan kalori dan sehat yakni buah alpukat. Dijuluki sebagai superfood, alpukat mengandung kalori dan lemak tak jenuh yang baik untuk meningkatkan selera makan. Tidak hanya itu, buah berwarna hijau ini kaya akan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak heran alpukat disebut dapat meningkatkan nafsu makan. Teman-teman pun bisa mengolah alpukat menjadi berbagai jenis makanan, mulai dari jus hingga dimasukkan sebagai pelengkap sandwich yang lezat. Yang ketiga yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah seperti kayu manis, jahe, dan lada ternyata juga bisa merangsang selera makan teman-teman. Dilansir dari Iranian Redgrass Medical Journal, rempah-rempah tertentu bisa mengurangi perkerut kembung dan meningkatkan nafsu makan. Bumbu masakan ini juga membantu memproduksi empedu yang penting untuk mencerna lemak. Beberapa jenis bumbu dan rempah yang bisa menambah nafsu makan antara lain adas, peppermint, lada hitam, kayu manis, dan ketumbar. Teman-teman bisa menambah tanaman herbal atau rempah-rempah di atas sebagai bumbu penyedap atau dalam bentuk teh. Yang keempat yaitu smoothies buah atau sayuran. Smoothies merupakan cara meningkatkan nafsu makan, terutama pada anak yang sulit makan. Tidak seperti jus buah pada umumnya, smoothies mencampurkan buah dan sayuran yang dapat menjaga kadar serat di dalamnya. Dengan begitu, teman-teman bisa mendapatkan beragam vitamin, mineral, protein, dan serat dari smoothies. Meski begitu, olahan buah dan sayuran ini terkadang mengandung banyak gula. Cobalah untuk membatasi buah dan sayur dalam smoothies. Artinya, jangan masukkan lebih banyak makanan ke dalam smoothies. Usahakan untuk melihat terlebih dahulu apa saja resep smoothies yang sehat dengan kandungan gizi yang seimbang. Kelima, yaitu makanan pahit. Ternyata makanan pahit seperti pare disinyalir bisa menjadi penambah nafsu makan. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian dari Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Para peneliti dalam studi tersebut menyebutkan bahwa mengaktifkan reseptor rasa pahit dapat merangsang sekresi grelin. Grelin merupakan hormon yang bertanggung jawab menghasilkan rasa lapar. Tak sampai di situ, makanan pahit dapat meningkatkan sirkulasi darah pada organ perut. Hal ini bisa meningkatkan aktivitas saraf yang mengontrol rasa. Tidak heran bila makanan ini bisa merangsang selera makan teman-teman, yang termasuk dalam makanan pahit seperti brokoli, pare, daun pepaya, terong, dan kubis. Yang keenam ada makanan rendah serat. Bagi orang yang ingin menurunkan berat badan, diet tinggi serat merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Pasalnya, serat memberikan rasa kenyang yang lebih lama,
Serat memang direkomendasikan untuk pola makan yang seimbang. Namun, konsumsi serat perlu dibatasi ketika teman-teman ingin meningkatkan nafsu makan. Makan makanan rendah serat setidaknya membantu mencegah teman-teman merasa terlalu kenyang. Hal ini mungkin membuat teman-teman makan lebih banyak pada siang hari. Beberapa makanan yang mengandung rendah serat tetapi kaya akan nutrisi lainnya seperti daging merah, ikan atau ayam, telur, produk susu seperti susu, es krim atau keju, selada, buah-buahan, terutama pisang, melon, dan persik. Kemudian ada biskuit asin dan nasi putih. Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu makanan favorit teman-teman. Sebenarnya jenis makanan penambah nafsu makan yang paling simpel yaitu makanan kesukaan teman-teman. Sudah barang tentu konsumsi makanan favorit membuat teman-teman lebih lahap memakannya dibandingkan jenis makanan yang dianggap biasa saja. Selain itu, memilih makanan yang hendak dimakan membuat seseorang makan lebih banyak dan lebih sering daripada dipilihkan oleh orang lain. Meski begitu, teman-teman tidak bisa sembarang makan makanan kesukaan demi menambah nafsu makan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mencoba cara ini. Yang pertama, rencanakan dan siapkan makanan favorit untuk hari-hari tertentu. Yang kedua, hindari makanan kesukaan yang tidak sehat, seperti makanan cepat saji. Dan yang ketiga, pilih bahan-bahan makanan yang lebih segar dan bergizi. Beberapa orang mungkin menganggap makanan penambah nafsu makan dapat menaikkan berat badan secara drastis. Namun, hal ini bisa dicegah dengan memilih makanan yang sehat dan sesuai kebutuhan kalori teman-teman. Itu sebabnya sebaiknya teman-teman berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk merencanakan pola makan guna untuk memperbaiki selera makan. Oke, seperti itu saja pembahasan jenis makanan dan cara penambah nafsu makan yang sehat. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.